Masalah pertama bernama bahasa. Dahulu aku selalu membayangkan kalau menikah adalah sesuatu yang menyenangkan. Mau makan ada yang nyuapin, minum ada yang nyiapin, tidur ada yang nemenin, dan tidur selalu lama ada yang bangunin. Pakai air kobokan. Pokoknya dalam pikiran ini hidup akan terasa lebih berwarna ketika sudah menikah. Makanya dari dulu aku sangat ingin menyegerakan sunnah Rasul yang satu ini. Bahkan waktu masih kuliah, setiap bertemu para mahasiswi di kampus, aku selalu ngeliatin mereka dengan tatapan penuh makna. Mau ndak nikah sama aku? Dan kebanyakan mahasiswi yang kutatap itu langsung memberi respon yang sama, membaca ta'awudz sambil melempariku pakai kerikil. Ternyata menikah itu benar-benar indah, kawan. Setidaknya itulah yang kurasa setelah menikah beberapa bulan yang lalu. Di awal pernikahan, hari-hari yang kulalui bersama istri terasa begitu menggembirakan. Apalagi aku sangat beruntung menikahi seorang perempuan yang baik hati dan penuh perhatian. Bang, sudah lapar? Ku ambilin nasi ya. Begitu tutur istri menawariku makan. Padahal baru 30 menit yang lalu dia mencuci piring kotor sisa sarapanku. Kalau saja tidak takut dijitak mertua karena kerjaanku cuma makan tidur saja, pastilah takkan kusia-siakan tawaran emas itu. Karena terharu oleh perhatian sang istri, di lain waktu aku pun membalas kebaikannya dengan perhatian yang serupa. Masih capek, Neng? Abang pijitin ya. Tawarku lembut di telinga istri yang terlihat sedang terkulai menahan sakit di atas kasur. Sudah cukup, Bang. Kepalaku perempuanku itu menggeleng cepat. Sepertinya tulang-tulang Neng banyak yang keseleo karena dipijitin abang tadi. Mana kulit punggung ini serasa dibakar, sebab balsem yang abang taburin ke tubuh Neng tadi terlalu banyak tuntasnya. Ah iya, aku lupa kalau baru 1 jam yang lalu aku sudah memijit istri dengan pijitan yang keras. Aku belum pernah memijit seseorang sebelumnya, jadi tadi aku taburin balsem banyak-banyak di punggungnya dengan harapan dia merasa hangat. Ternyata yang kulakukan itu malah membuatnya terkapar kepanasan. Tak ada jalan yang benar-benar lurus, begitu pula dengan jalan pernikahan yang tak mungkin luput dari ujian dan masalah. Dan masalah pertama yang harus kami hadapi sebagai pengantin baru adalah bahasa. Mengapa bahasa menjadi kendala? Sebab aku dibesarkan di dalam keluarga bersuku Madura, sedang istriku dari lain daerah. Jadi ketika keluarga besarku sedang berkumpul dan berbincang-bincang, yang pasti memakai bahasa Madura, bukan bahasa Indonesia. Istriku yang berasal dari Jawa Barat itu hanya bisa melongo mendengar percakapan mereka. Emang Neng tahu apa yang mereka bicarakan? Ku colek lengan istri saat melihat ia ikut tertawa setelah mendengar keluarga besarku terbahak-bahak di sela perbincangan. Yang ku colek menggeleng pelan sambil berbisik, biar dianggap ngerti aja. Terkadang kendala bahasa juga memantik persoalan yang cukup serius di antara kami berdua. Pernah suatu ketika istri datang kepadaku dengan wajah cerah ceria. Bang, aku senang banget deh, soalnya tadi aku dibilang kentok sama adik-adikmu. Aku mengerutukan kening. Bingung, hah? Maksudnya? Iya, kentok. Tadi adik-adikmu bilang kalau aku ini kentok banget. Tutur istri dengan penuh semangat. Terus aku tanya ke mereka, kentok itu apa artinya? Adik-adikmu jawab kalau kentok itu kata dalam bahasa Madura yang artinya campik. Imbuhnya sembari mematut-matut diri di depan cermin lemari yang sudah retak. Tentu saja aku terpingkal-pingkal seketika. Kenapa abang ketawa? Istriku bertanya. Mungkin ia heran melihat sikapku. Aku memegangi perut. Kau dibohongi mereka, sayang. Dibohongi? Maksudnya? Ia semakin bingung. Memang Neng gak tahu apa artinya kentok? Yang kutanya menggelengkan kepala. Kentok itu artinya kentut, Neng. Wajah istriku yang tadi cerah ceria tiba-tiba berubah muram. Apa? Kenapa mereka tega mengolok-ngolokku, Bang?
Padahal ketika mereka bilang kalau aku kentok dan mengatakan kalau kentok bermakna cantik, saking senangnya aku ngasih uang mereka masing-masing 5 ribuan loh bang. Tawaku makin meledek. Jangan ketawa, istriku nampak marah. Ada istri dihina malah seneng, dasar abang kentok. Aku yang dimarahi langsung terdiam untuk beberapa saat. Istriku mendengus sebal. Maaf ya sayang, kataku dengan mata berair menahan tawa. Ia masih merengut. Oleh karena tak menginginkan keadaan semakin kalut, semenjak hari itu aku memutuskan untuk mengajari istri berbahasa Madura. Tak lupa aku berikan pula sedikit pengetahuan tentang fakta-fakta yang ada di dalam suku yang orang tuaku itu. Kepadanya aku paparkan bahwa sebenarnya di Madura itu tidak pernah ada TK atau taman kanak-kanak. Loh, berarti selama ini di Pulau Madura tidak pernah ada TK gitu? Tanya istriku dengan ekspresi keheranan. Sebagai guru pasti ia terkejut dengan berita ini. Aku mengangguk. Iya, di Madura tidak pernah ada TK, adanya TNK alias taman kanak. Tak yeh. Istri siap-siap gampar wajahku pakai knalpot motor. Di Madura juga sebenarnya tidak ada sate loh neng, ucapku pada istri. Lagi-lagi dia takjub dengan fakta yang baru ia ketahui. Benarkah? Aku kembali mengangguk. Benar. Aku menarik napas bersiap membeberkan fakta yang selama ini belum terungkap. Di Madura tidak ada sate, adanya teh sate. Tak yeh. Istri berlari ke dapur ambil tusuk sate dan berniat nusukin tusuk sate itu ke perutku.